Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Suci Novianti, AMDRM, peserta pelatihan dasar CPNS tahun 2023 Dinas Kesehatan Kabupaten 50 Kota, golongan 2, angkatan 3, kelompok 1. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang penghormatan terhadap lambang-lambang negara Republik Indonesia. Yang kedua, ketaatan kepada peraturan undang-undang. Yang ketiga, kesadaran terhadap kerukunan dan persatuan bangsa. Wawasan kebangsaan adalah cara pandang kita sebagai warga negara dalam mengelola kehidupan berbangsa dan bernegara demi tercapainya suatu masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera. Wawasan kebangsaan dapat dimulai dari diri sendiri, kemudian keluarga, komunitas, hingga skala besar seperti negara. Lambang-lambang negara Republik Indonesia terdiri dari bendera. Bendera Republik Indonesia adalah sang merah putih. Bendera merah putih pertama kali dikibarkan pada saat proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus tahun 1945 yang dikenal dengan sebutan bendera pusaka Sang Saka Merah Putih. Bentuk penghormatan terhadap bendera merah putih adalah sebagai berikut: mengikuti upacara bendera dengan hikmat, melakukan penghormatan saat bendera dikibarkan, menjaga kehormatan bendera merah putih dengan tidak merobek, merusak, atau menginjak, bersikap tegak saat mengibarkan bendera merah putih. Yang kedua, bahasa. Bahasa negara Republik Indonesia yaitu bahasa Indonesia yang merupakan bahasa resmi negara Republik Indonesia. Indonesia adalah negara kepulauan yang berdiri dari berbagai macam suku, bangsa, dan budaya sehingga memiliki bahasa negara yang berbeda-beda. Bahasa Indonesia digunakan sebagai alat penghubung dan pemersatu bangsa dalam komunikasi saat satu sama lain tanpa membedakan latar belakang sosial dan budaya. Bentuk penghormatan terhadap bahasa Indonesia adalah menggunakan bahasa Indonesia sebagai sarana komunikasi sosial, agama, budaya, pendidikan di lingkungan dimanapun kita berada. Lambang negara. Lambang Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah Garuda Pancasila dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Berarti walaupun berbeda-beda tetapi tetap satu, yang ditulis pada pita yang dicengkram oleh Garuda Pancasila. Bentuk penghormatan terhadap lambang negara adalah dengan menanamkan nilai-nilai Pancasila yang merupakan dasar negara Republik Indonesia dalam kehidupan sehari-hari, seperti membela kebenaran, menjunjung tinggi rasa persatuan dan kesatuan bangsa, menghargai perbedaan yang ada, dan lainnya. Yang keempat, lagu kebangsaan. Lagu kebangsaan adalah lagu resmi yang menjadi simbol suatu negara yang digunakan sebagai ekspresi untuk menunjukkan rasa nasionalisme dan patriotisme terhadap negara. Lagu kebangsaan yang menjadi lagu negara Kesatuan Republik Indonesia adalah lagu Indonesia Raya yang diciptakan oleh W.R. Supratman. Bentuk penghormatan yang dapat dilakukan terhadap lagu kebangsaan Indonesia adalah berdiri tegak terhadap sikap yang sempurna, memberi hormat, dan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya dengan hikmat. Jadi, bendera negara Sang Merah Putih, bahasa Indonesia, lambang negara, Garuda Pancasila, dan lagu-lagu kebangsaan Indonesia Raya merupakan jati diri bangsa dan identitas negara Kesatuan Republik Indonesia. Keempat simbol tersebut menjadi cerminan kedaulatan negara di dalam tata pergaulan dengan negara-negara lain. Dengan demikian, bendera, bahasa, dan lambang negara serta lagu kebangsaan Indonesia bukan hanya sekedar merupakan pengukuhan atau atas Indonesia sebagai bangsa dan negara, melainkan menjadi simbol atau lambang negara yang dihormati dan membanggakan warga negara Indonesia. Selanjutnya yang kedua, ketaatan kepada peraturan undang-undang. Ketaatan kepada peraturan perundang-undangan adalah kepatuhan warga negara dalam mentaati peraturan yang telah dibentuk dan ditetapkan oleh lembaga yang berwenang. Bentuk ketaatan yang dapat kita lakukan sebagai aparatur sipil negara adalah melakukan tugas dan kewajiban sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku terhadap aturan yang berlaku baik dalam maupun di luar kantor. Membayar pajak, mematuhi aturan lalu lintas, tidak merusak fasilitas umum. Yang ketiga, kesadaran terhadap kerukunan dan persatuan kesatuan bangsa. Bangsa Indonesia terdiri dari berbagai macam suku, ras, dan budaya. Dengan keberagaman yang ada, Indonesia memiliki potensi konflik yang tinggi. Oleh karena itu, diperlukan upaya untuk menjaga kerukunan dan persatuan negara Republik Indonesia. Kerukunan dan persatuan ini dapat dilakukan dengan
menanamkan sifat gotong royong dan tolong menolong dalam masyarakat. Tidak melakukan perbuatan yang dapat memecah belah persatuan seperti rasisme, saling menghormati sesama warga negara yang memeluk agama atau kepercayaan yang berbeda, menghargai perbedaan pendapat, saling menghormati antar teman sejawat baik dalam unit kerja instansi maupun di antar instansi. Kerukunan, persatuan, dan kesatuan bangsa akan membuat Indonesia menjadi negara maju, memperkaya kebudayaan nasional. Baiklah, sekian paparan dari saya sudahi dengan wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.